Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri, yang saya hormati Bapak Ibu hadirin sekalian, dan yang berbahagia rekan-rekan remaja yang hadir pada saat ini. Terimalah panganjali. Om Swastiastu. Atas Asun Kerta Waranugraha yang ini, senang sekali kita dapat berkumpul di tempat yang kita banggakan ini dalam keadaan rahayu dan bahagia. Bapak Ibu Dewan Juri dan umat Sidharma yang berbahagia, saya akan mengawali dengan sebuah jula juli. Lampu jalan tidak boleh redup agar lancar selama perjalanan. Kita bisa semangat menjalankan hidup karena kita punya tujuan. Nah, umat Sidharma, bagaimana sih caranya kita untuk mencapai tujuan itu? Maka pada kesempatan kali ini saya akan membawakan Dharma Wacana yang saya beri judul Beryatnya untuk Mencapai Tujuan. Bapak Ibu Dewan Juri dan umat Sidharma yang berbahagia, tujuan adalah sesuatu yang diinginkan untuk dicapai setiap orang. Di dalam ajaran agama Hindu, tujuan hidup yaitu Mokshatam Jagadika Yaca Iti Dharma, yaitu kebahagiaan dunia dan dunia dengan dilandasi oleh dharma. Nah, untuk mendapatkan kehidupan yang Mokshatam Jagadika tersebut, umat sekalian, kita bisa mengimplementasikan nilai-nilai dari catur Purusa Arta yang mengajarkan kepada kita bahwa sumber-sumber pemenuhan arta dan tama itu harus diperoleh melalui jalan agar seseorang sampai pada puncak kebebasannya, yaitu moksa. Kita bisa semangat bangun pagi, Mas, karena kita punya tujuan yang harus kita capai pada hari itu. Misalnya, kita mempunyai tujuan untuk mendapatkan nilai yang tinggi, kita mempunyai tujuan untuk masuk universitas yang diinginkan, membahagiakan orang tua, atau kita mempunyai tujuan untuk membangun. John C. Maxwell pernah mengatakan, sukses adalah mengetahui tujuan Anda dalam hidup, tumbuh mencapai potensi maksimum Anda, dan menaburkan benih-benih yang menguntungkan orang lain. Bapak Ibu Dewan Juri dan umat Sidharma yang berbahagia, di dalam Bhagavad Gita Adhyaya 3 Sloka 10 disebutkan, Sayasna Prajastreswa Purwaca Prajapati Anena Tuasa Wisyadwa Insawut Wista Kamadu, yang artinya Tuhan menciptakan para manusia itu dengan niatnya dan bersabda, dengan ini kalian berkembanglah dan jadikanlah ini niatnya sebagai sapi dewata dari keinginan. Bapak Ibu umat Sidharma yang berbahagia, sloka tersebut mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan menciptakan alam semesta ini itu dengan niatnya, sehingga kita manusia sebagai ciptaannya itu wajib beryatnya kepada Tuhan Yang Maha Esa dan beryatnya kepada ciptaan-ciptaan, yaitu kepada sesama manusia, hewan, tumbuhan, dan alam semesta. Sehingga kita umat Hindu mengenal dengan adanya panca yajna,
rakyatnya, bersilatnya, fitriyatnya, manusiatnya, dan utayatnya. Bapak Ibu Dewan Juri dan umat sedharma yang berbahagia, kualitas yatnya itu tidaklah diukur dari besar atau kecilnya sarana upacara yatnya, tetapi lebih kepada ketulus ikhlasan dalam melaksanakan yatnya tersebut. Seperti yang tertuang di dalam Sara Samuscaya Sloka 207 yang menyebutkan, tidaklah besar jumlahnya, meskipun semua miliknya disedekahkannya, namun jika keji budinya, bimbang, tidak tulus ikhlas, maka tidaklah berpahala. Singkatnya, kerelaan hatilah yang menentukan pahala tersebut. Bapak Ibu Dewan Juri dan umat sedharma yang berbahagia, yatnya yang dikatakan satvika adalah yatnya yang didasari atas ketulus ikhlasan tanpa pamrih dan didasari wiweka. Di dalam Bhagavad Gita Adhyaya 17 Sloka 11 menyebutkan, yatnya yang dikatakan satvika adalah yatnya yang didasari berdasarkan kaidah-kaidah suci oleh orang-orang yang tidak menginginkan imbalan dan yang percaya teguh bahwa persembahan atau pengorbanan ini adalah wajib sifatnya. Yatnya harus dipahami sebagai kewajiban dan dilaksanakan berdasarkan semangat bakti kehadapan yang widiwasa atau Tuhan yang Maha Esa. Barang siapa yang mengerti dan taat melaksanakan kewajibannya, maka ia akan senantiasa mencapai kebajikan yang tertinggi. Bapak Ibu Dewan Juri dan umat sedharma yang berbahagia, jalan panjang untuk mencapai tujuan kadang tidak semulus dengan apa yang telah direncanakan. Di dalam bekerja menggapai tujuan, kita tidak luput dengan adanya suatu permasalahan. Itu merupakan hal yang wajar dan lumrah umat sedharma yang akan terus datang menghampiri kita manusia. Pepatah Jawa mengatakan, ora ono urip tanpa sandungan, ora ono masalah tanpa masalah. Jadi tidak ada hidup tanpa cobaan dan tidak ada masalah tanpa akhirat. Lantas, bagaimana caranya kita untuk menghadapi permasalahan tersebut? Caranya yaitu dengan kita selalu berdoa, mencari akar permasalahannya dan tetap berusaha untuk meraih masa depan yang lebih baik dan tentunya di jalan dharma. Untuk memusatkan pikiran dan memuja yang widi perlu kedisiplinan dan keikhlasan dalam berjalannya. Usaha dan perjuangan yang begitu besar dan konsisten tentu saja dapat menimbulkan rasa sakit dan rasa tidak nyaman. Itulah yang dinamakan pengorbanan atau yatnya. Dengan tetap di jalan dharma, dengan tetap menjadikan dharma sebagai landasan dalam berpikir, berkata, dan berbuat, maka segala tantangan, godaan, dan rintangan akan dapat kita lewati. Seperti yang tertuang di dalam Kakawin Ramayana Sarga 19. Masuk ke ripatal niatal dadil atau gua pemahan
dharma riru rawa padawagni ikana kabeh dan maudi sangat, yang artinya sekalipun masuk ke dalam lapisan tanah akan terlaksana, atau masuk ke dalam goa tempat tinggal harimau, menyelam ke dalam lautan kawah api, dan semua itu tidak menakutkan bagi orang yang berusaha. Rekan-rekan remaja sedharma, if the why is clear, the how is easy. Jika kita tahu apa tujuan kita, maka kita akan mudah dan berani menghadapi tantangannya. Nah, Bapak Ibu umat sedharma, setelah kita mendapatkan tujuan yang kita inginkan, apakah kita berhenti untuk melakukannya? Saat ini umat sedharma, banyak sekali orang-orang yang sudah mendapatkan tujuannya, tetapi mereka berhenti untuk melakukannya. Mereka terbelenggu dalam keduniawian. Dengan berbagai alasan, mereka menyepelekan yaknya. Mereka melupakan bahwa yaknya adalah pilar kehidupan pada diri manusia. Dengan tidak melakukan yaknya di saat mereka telah mendapatkan tujuan yang mereka inginkan, mereka telah lupa untuk mengucapkan terima kasih kehadapan Yang Widiwasa atas tuntunan beliau di dalam proses mencapai tujuan. Karena di dalam Bhagavad Gita Adhyaya 3 sloka 12 menyebutkan, Istan bogan hiwodewa dasyante yatnya bawintah tair datan apradaya yobyo yobunte stena masa. Sesungguhnya kesenangan itu telah diberikan kepadamu oleh para dewa karena yaknya. Sedangkan ia yang memperoleh kesenangan tanpa melihatnya, sesungguhnya ia adalah seorang pencuri. Mari Bapak Ibu umat sedharma, untuk mewujudkan tujuan kita harus melakukannya. Bekerja dengan berlandaskan dharma dan tetap berusaha untuk meraih masa depan yang lebih baik dan tentunya di jalan hikmah. Khusus kepada teman-teman generasi muda, sebagai generasi penerus bangsa, sudah tahu kan apa yang harus dilakukan? Ojo lali beratnya, yuk terus semangat berkarma. Ojo nuruti malesmu, umat Hindu kudu tetap maju. Semoga Dharma Wacana yang saya sampaikan dapat meningkatkan serada dan bakti kita kepada Yang Maha Pencipta. Om Anubadrah Kertawantu Iswata. Semoga pikiran yang baik dan suci datang dari sekarang. Om Santi, Santi, Santi.